Pertanyaan tentang apakah Auri dan Presiden Soekarno benar-benar terlibat dalam aksi G30S PKI berkecamuk dalam diri Marsikal Muda Budiarjo. Duta Besar RI untuk Kamboja pada tanggal 4 Oktober 1965 telah tiba di Jakarta. Itu kemudian bersama sejumlah rekan dari Auri meluncur ke Istana Bogor untuk menemui Bung Karno. Di Istana Bogor, setelah menemui Omar Dhani dan mendengarkan ceritanya, Budiarjo menemani Bung Karno sambil sarapan. Pada intinya, Bung Karno sama sekali tidak terlibat dalam aksi G30S. Meskipun sebagai presiden, secara pandangan politik, Bung Karno dekat dengan tokoh-tokoh PKI dan negara-negara komunis. Pertemuan Budiarjo dengan Omar Dhani yang notabene sudah tinggal di Istana Bogor demi cari keselamatan dan Bung Karno sambil menemani sarapan berlangsung sampai beberapa kali. Akhirnya kata-kata yang ditunggu terkait aksi G30S PKI dari Bung Karno akhirnya keluar juga, meskipun kata-kata itu sangat mengejutkan Budiarjo. Bung Karno melihat penculikan para jenderal angkatan darat itu sebagai tidak lebih dari sekedar gelombang kecil di lautan luas. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Kata-kata Bung Karno itu jelas membuat sakit para anggota TNI AD, khususnya Maijen Soeharto, yang secara terang-terangan mengambil alih penanganan PKI berdasarkan komandonya sendiri tanpa melapor kepada Soekarno. Meskipun Bung Karno tidak terlibat dalam aksi G30S, Maijen Soeharto yang saat itu selaku Pangkostrat dalam upaya merumpas PKI juga menyingkirkan orang-orang yang pro Soekarno. Maka Auri yang dikenal sangat loyal kepada Bung Karno sampai-sampai sering disebut sebagai anak lanangnya Bung Karno, turut menjadi korban aksi pembersihan yang dilakukan oleh Soeharto. Sebagai teman yang cukup dekat dengan Soeharto karena sama-sama pernah di Komando Mandala dalam upaya pembebasan Irian Barat, Budiarjo lalu menemui Pak Harto. "Saya tidak bisa terima, Pak, kalau Auri dikatakan terlibat dalam Gestapo," begitu kata Budiarjo pada Soeharto, yang ditulis dalam buku autobiografi Siapa Sudi Saya Dongengi. Soeharto ternyata mengerti keterlibatan Auri tidak lebih dari tersangkutnya Omar Dhani, itu pun sepengetahuan atasannya sendiri, yaitu Bung Karno.